Puji syukur, Alhamdulillah, kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat untuk mengikuti kajian webinar series yang ke-39, kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tanggal 28 Februari 2024, bertepatan dengan 18 Sya'ban 1445 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Susiknan Azhari MA, Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Dr. Sofyan Anif MSI beserta jajaran, dan jamaah kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama, akan kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Quran Surat At-Taubah ayat 36 oleh Bapak Nur Hidayat SPD MPD, dosen pendidikan bahasa Inggris. Kepada Bapak Nur Hidayat SPD MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, dengan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahu azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Acara selanjutnya sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta diwakili oleh Wakil Rektor 4, Profesor Dr. M. Sutrisna MKes. Kepada beliau Profesor Dr. M. Sutrisna MKes kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin man bini aziza. Ya Rabbana lakal hamdu ayam bagi jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa nabiyyu. Alhamdulillah alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Profesor Dr. Haji Sucipto Azhari yang kami hormati, Wakil Ketua Majelis Tarjih Tajwid Muhammadiyah, Moderator Pak Isman, SHMH, hormati Bapak Ibu semua dosen tenaga pendidikan UMS, Pak UMS yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pertama, mohon maaf Pak Rektor tidak bisa hadir, ada agenda yang bersamaan, dan mewakilkan saya untuk membuka kajian webinar rutin kita. Tema kali ini adalah tentang kalender hijriah global tunggal. Prof. Sari, perlu kami sampaikan, di UMS ini kita sudah mencanangkan sebagai kampus yang profesional dan islami gitu. Nah, profesional ya ciri-cirinya ya kita telah berakreditasi unggul. Islami ini kita mulai agak lebih sedikit kencang atau kencang itu aja, kencang itu aja. Jadi kegiatan-kegiatan AIK dari dosen pendik itu di kita misalnya ada kajian rutin tardih setiap minggu sekali oleh Ustadz Samsul. Ada juga Qiyamul Lail, ya, kajian Qiyamul Lail tiap malam Jumat atau Jumat pagi ya. Itu juga seminggu sekali. Kemudian termasuk hari ini agenda webinar ini kita agenda rutin itu setara dengan 2 SKS itu sebulan sekali. Kita juga menyelenggarakan Baitul Arqam. Baitul Arqam kita sudah kita setting melibatkan cabang dan ranting. Artinya kemudian desainnya itu teman-teman cabang dan ranting, bahkan tempat dan lokasi Baitul Arqamnya sendiri kita juga berada di cabang dan ranting. Harapannya apa? Ya harapannya antara teman-teman Daskar ini sebagai kader Muhammadiyah juga kader perserikatan di masyarakat di cabang dan ranting. Ada banyak insight, ada banyak cerita, ada banyak sukses story dari cabang dan ranting yang harapannya memberikan kami yang di UMS menjadi semangat ya untuk mengembangkan perserikatan. Termasuk nanti juga kegiatan yang kita dinamakan dengan munadharah. Ya. Karena apa? Munadharah nanti juga melibatkan semua Daskar. Kita mulai di bulan Ramadan besok, semua Daskar akan secara bergelombang kita jadwal mengikuti munadharah, yaitu kajian
di masjid, nanti di Masjid Pesma ya, 6 kali, jadi satu angkatan sekitar 180 atau 200 orang. Karena kalau kita hanya mengandalkan Baitul Arqam itu, satu orang doskar itu hanya mendapatkan 1 kali dalam 4 tahun itu. Karena kegiatan Baitul Arqam kita kan setahun 4 kali, dan setiap Baitul Arqam hanya diikuti sekitar ya kurang lebih 100-an lebih sedikit itu. Sehingga kita lakukan juga namanya Baitul Arqam, apa ya, mini Baitul Arqam, namanya Munadharah itu. Kita mulai di bulan Ramadan. Harapan kami apa? Harapan kami ya WMS ini kita sudah unggul dengan indikator-indikator sesuai dengan apa ban PT, lampe dan sebagainya. Tapi kita juga yang paling penting adalah unggul di bidang AIK gitu. AIK bukan hanya sekedar sebagai apa syarat, tapi juga sebagai value, sebagai nilai. Nilai-nilai AIK harus diamalkan, diterapkan oleh semua warga bersyarikat Muhammad khususnya di WMS ini. Hari ini nanti kita akan mengikuti kajian apa kalender hijriah global tunggal. Ini merupakan satu tema yang baru saya kira, dan mungkin waktunya sangat tepat karena ini bentar lagi Ramadan. Biasanya kalau awal Ramadan atau akhir Ramadan ya, 1 Syawal itu kan terjadi khilaf penentuan 1 Syawalnya gitu. Teman-teman yang lain menggunakan ru'yatul hilal, kita wujudul hilal dan sebagainya. Lah ini konteks kalender hijriah global tunggal mungkin akan sangat mengena dan memahami pada kita. Saya kira itu pengantar dari kami. Teman-teman selamat mengikuti kajian webinar. Mudah-mudahan memberikan berkah, manfaat, ilmu teman-teman kita. Dan sekali lagi kita bersama-sama mewujudkan kampus UMS yang unggul, mendunia, dan islami. Saya kira itu. Masrum minallah wa qarib. Basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. M. Sutrisna Enkes atas sambutan yang disampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya yakni kajian Al-Islam Faham Muhammadiyahan oleh Ustadz Profesor Dr. Haji Susiknan Azhari MA yang akan dimoderatori oleh Ustadz Dr. Isman SHI SHMH. Kepada beliau Ustadz Dr. Isman SHI SHMH dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang hormat Ustadz Profesor Dr. Susiknan Azhari yang telah hadir bersama dengan kita. Kemudian Prof. M. Susiknan dan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta serta webinar Al-Islam Kemuhammadiyaan. Alhamdulillah kita sudah akan melaksanakan atau akan menyelenggarakan sosialisasi kalender Hijriah Global Tunggal yang tadi sudah sempat disinggung oleh PM tentang hasil atau produk dari putusan Munas Tarjih ke-32 yang baru saja berakhir beberapa hari yang lalu, dan telah hadir bersama dengan kita yaitu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Susiknan Azhari yang insya Allah akan menjelaskan bersama dengan kita akan menjelaskan tentang mungkin poin-poin penting tentang kalender Hijriah Global Tunggal, baik mungkin yang berkaitan dengan latar belakang dan seterusnya. Sebelum kita mulai, maka kami ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang profil dari beliau, Prof. Susiknan Azhari. Beliau adalah guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian beliau adalah atau pembidangan kajian atau mata kuliah yang diampu adalah ilmu falak. Ya, jadi termasuk juga beberapa pendekatan dalam pengkajian Islam. Dan ini riset-riset beliau juga adalah riset-riset tentang ilmu falak ya. Dan mungkin yang paling monumental dari riset beliau adalah
buku tentang kalender Islam global dalam respon hasil konferensi penyatuan kalender Islam Turki tahun 2016. Ya, kemudian ada juga studi astronomi Islam dan beliau juga sering mengikuti konferensi internasional ya terkait dengan penyatuan kalender Islam. Jadi dari beberapa histori yang kita bisa temukan di profil beliau adalah kita bisa banyak berdiskusi, termasuk mungkin nanti peluang dan tantangan ya terkait dengan keberterimaan dari kriteria baru dari kalender Hijriah Global Tunggal yang kemudian diputuskan di Munas. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Prof. Sunan mungkin 30-45 menit. Insya Allah nanti sesudah itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan dosen, rekan tendik yang yang punya pertanyaan, kemudian penasaran mungkin ya untuk menanyakan, baik nanti mempersiapkan pertanyaan secara langsung kepada Prof maupun nanti kami juga akan bacakan melalui kolom chat atau kolom inbox ya. Kepada Prof Susignan kami persilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa ditangkap, Pak Isman? Iya, jelas Prof. Insya Oke, Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah. Pada pagi ini saya mendapat penghormatan untuk kita sama-sama belajar terkait dengan kalender Islam global. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek II, ini kesempatan yang baik untuk kita sama-sama memahami internal Muhammadiyah, karena konsep ini tentu perlu kita pahami bersama dan nanti kita sampaikan kepada pihak lain agar sama-sama memahami begitu. Untuk itu izinkan saya share screen dulu Pak Isman ya. Iya, silakan Prof. Bisa dilihat. Bisa Prof. Insya Allah. Di ini Ya. perbesar ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Ini memang tadi sudah disebut juga oleh moderator, persoalan kalender Islam global ini bagi Muhammadiyah sebetulnya punya sejarah panjang ya. Nanti saya coba mulai dari asal usulnya, kemudian sampai bagaimana respon dunia Islam dan Indonesia juga bagaimana. Ini hal yang memang perlu kita pahami ya. Saya akan menyampaikan poin-poin penting terkait dengan pengertian, kemudian prinsip kalender Islam global, syarat, kemudian parameter, dan bagaimana masyarakat dunia sudah mengimplementasikan dan responnya bagaimana. Itu mungkin nanti sebagai pengantar ya, begitu. Ini adalah perjalanan upaya penyatuan kalender Islam. Cukup lama ya. Tahun 73 itu sudah dimulai ya di dunia. Kemudian yang sangat terkenal itu adalah konferensi 1978. Itu kebetulan pada saat itu Wakil Muhammadiyah ya menghadiri dan menjadi delegasi Indonesia, yaitu Ustadz Abdurrahim. Saya kira di lingkungan Muhammadiyah, nama beliau ini sangat terkenal, Ustadz Abdurrahim, ahli falak Muhammadiyah, dan beliau adalah guru saya. Jadi kalau dilihat silsilah perkembangan ilmu falak di Muhammadiyah itu, ya Syekh Jamil Jambe, kemudian ada Pak Sa'aduddin Jambe, itu adalah ahli falak di Muhammadiyah. Punya murid namanya Ustadz Abdurrahim. Nah, Ustadz Abdurrahim adalah guru saya,
termasuk guru Ustadz Oman dan seterusnya. Itu tahun 78. Tahun 78 itu menghasilkan kesepakatan bahwa untuk menentukan awal bulan Komariah itu pertama menggunakan kriteria visibilitas hilal dengan ketinggian 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Itu tahun 78. Ini adalah upaya bagaimana umat Islam itu bisa menyatukan di dalam memulai awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Karena ini dirasakan menjadi problem tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia internasional. Kalau kita mungkin problemnya ada jawabannya biasanya liburnya 2. Tapi kalau di dunia internasional, khususnya di dunia yang kita posisinya umat Islam itu minoritas, itu menjadi hal yang sulit. Kenapa? Karena liburnya 1. Ketika ditanya oleh pihak negara kapan lebarannya, umat Islam di dunia yang kebetulan minoritas tidak bisa memberi jawaban. Nah, oleh karena itu banyak pemikiran yang telah diupayakan agar kita punya sebuah sistem kalender yang bersifat global supaya bisa digunakan oleh seluruh dunia. Sehingga manajemen waktunya itu bisa ditentukan. Nah, kita di Muhammadiyah, ya, saya langsung melompat ke Muhammadiyah itu pernah melakukan karena tadi kegelisahan di internal bahkan di Indonesia, kita itu negara yang paling banyak ya dalam menentukan satu Syawal itu lebarannya bisa sampai 4 hari. Itu kan tentu menjadi unik. Bulannya 1 ya, kok bisa lebarannya banyak. Ada yang tanggal 13, 14, 15, 16 ya. Harinya ada yang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tentu ini menjadi ya kalau bicara keragaman tentu sah-sah saja. Tetapi apa tidak bisa diupayakan untuk bersatu. Ada humor ya. Ya kalau berbeda itu memang hal yang biasa. Tapi kalau bersatu itu luar biasa kan gitu ya. Kalau kita sering sudah itu biasa perbedaan gitu. Tapi para pemikir mengajak apa tidak bisa itu disatukan. Dan inilah perjalanan yang dilalui dalam proses penyatuan ini tadi. Nah, Muhammadiyah tahun 2007 ini atas permintaan Pak Din pada saat itu agar membuat agenda yang internasional untuk mempertemukan para ahli, ya, baik itu ahli astronomi, falak, dan Islamic Studies untuk berpikir bagaimana kita punya kalender global. Alhamdulillah 2007 ya itu diadakan sebuah simposium di Jakarta dan dihadiri tokoh-tokoh internasional. Kebetulan saya waktu itu diminta menjadi ketua panitia dan alhamdulillah bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang terlibat langsung. Ini ada Jamaluddin Abdul Razik, ini adalah tokoh yang yang nantinya itu memberi arti dalam kalender Islam Global Turki. Ini sempat kita undang. Kemudian yang sampingnya adalah Muhammad Syaukat Audah. Kalau tadi yang dari Maroko, ini dari Uni Emirat Abu Dhabi. Beliau tinggal di Abu Dhabi. Jadi beliau masih muda, ya masih muda pada saat itu. Nah, dan ada tokoh-tokoh yang lain, Muhammad Salman dari Mesir. Kemudian yang tidak kalah penting ada Muhammad Ilyas. Itu adalah Bapak Kalender Islam Internasional. Beliau dari Malaysia kita hadirkan. Dan juga ormas-ormas di Indonesia hadir pada saat itu. Ini adalah langkah awal di Muhammadiyah, ya, dengan adanya konferensi ini kemudian kita berpikir bagaimana kita juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan upaya penyatuan itu.
Jadi akhirnya kita mencoba menggali dan pada tahun 2015 di Muktamar Makassar itu muncul perlunya upaya penyatuan kalender hijrah secara internasional. Dan Solo juga tidak kalah penting kemarin ya, UMS ini juga punya peran dalam sejarah kalender Islam global. Di situ juga disebutkan di dalam risalah Islam Berkemajuan. Jadi ini melanjutkan Mesir di Makassar, kemudian Surakarta kemarin di UMS. Jadi ini sama-sama punya peran. Dan terakhir kemarin tadi yang disinggung adalah Munas di Pekalongan. Nah, jadi kita sudah kemarin hasilnya menerima konsep kalender hijrah global tunggal. Tapi perlu dipahami ini baru putusan. Di Muhammadiyah itu putusan belum bisa berjalan kalau belum ditanfid. Maka hasil Munas kemarin nanti akan diperbaiki sesuai dengan masukan di komisi dan di pleno. Kemudian dilanjutkan ke PP, kalau PP sudah oke, maka ditanfid dan disitulah kita akan mulai. Nah, rencananya kalau semua berjalan lancar, insya Allah nanti tahun 1446 kita akan memulai menggunakan KHGTI. Itu pengantar saya seperti itu. Nanti kan di sini ada speaker tuh, Bu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke KHGTI, ini perlu kita pahami. Sebetulnya apa sih kalender Hijriah? Sepanjang yang saya amati, kita sering ribut itu hanya mendiskusikan tentang hisab ru'yat. Ya, kita sekarang harus berpikir apa sih kalender itu? Atau mahwa at-taqwim, at-taqwim al-islami. Itu apa? Ya, ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa kalender Hijriah itu adalah kalender yang terdiri 12 bulan Komariah yang tadi Koriknya membacakan tadi, setiap bulan berlangsung sejak penampakan pertama bulan Sabit hingga penampakan berikutnya. Nah, definisi ini ada kata penampakan. Penampakan itu diterjemahkan biasanya adalah dengan observasi atau dengan ru'yah. Tetapi penampakan di sini kalau dalam konteks kalender tidak semata-mata ru'yat. Kenapa? Kalau ru'yat itu tidak bisa membuat kalender secara pasti. Maka makna penampakan di sini adalah visibilitas hilal atau imkanur ru'yah. Begitu. Lalu yang berikutnya, ini Pak Basit Wahid adalah tokoh falak kita juga. Beliau mendefinisikan bahwa kalender hijrah itu adalah kalender yang didasarkan pada sistem Komariah, 1 tahun ditetapkan berjumlah 12 bulan, sedangkan perhitungan bulan dilakukan berdasarkan fase-fase bulan atau manazilnya. Jadi ini definisi dari Basit Wahid. Kemudian Muhammad Basil At-Ta'i di dalam bukunya Ilmu Falak wa Taqawim, beliau mendefinisikan bahwa kalender adalah kalender Komariah yang mulai digunakan pada masa Khalifah Umar Ibnu Khattab dengan mendasarkan pada hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi ini dasarnya permulaan kalender hijrah itu pada hijrah. Nah, di dalam sejarah pemikiran kalender, permulaan tahun itu tidak semata-mata didasarkan pada hijrah. Ada juga yang menggunakan wafatnya Rasul. Salah satu kalender yang menggunakan patokan wafatnya Rasul adalah kalender Libya. Begitu. Kemudian Muhammad Ilyas yang saya sebut tadi sebagai bapak kalender Islam internasional, beliau merumuskan kalender hijrah adalah kalender yang berdasar atas perhitungan kemungkinan hilal atau bulan sabit terlihat pertama kali dari sebuah tempat pada suatu negara. Jadi ini sama dengan yang pertama tadi, ini konteksnya adalah menggunakan visibilitas hilal.
Tapi rumusan ini masih bersifat lokal karena berdasar pada sebuah tempat, ya, suatu negara. Jadi ini sifatnya kalendernya lokal. Seperti kalender yang kita miliki sekarang, wujudul hilal itu juga masih lokal. Kemudian Zaki Mustafa. Zaki Mustafa ini adalah seorang ahli falak dari Saudi Arabia yang menjadi tokoh di dalam pengembangan kalender Ummul Qura Saudi Arabia. Beliau mendefinisikan kalender Hijriah adalah kalender yang berdasarkan pada hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Awal bulan dimulai setelah terjadi istimak. Nah, mohon maaf ini istimak ya. Nah, jangan salah sebut. Istimak matahari terbenam terlebih dahulu dibandingkan bulan. Nah, definisi ini hampir sama dengan konsep kalender wujudul hilal. Bedanya, kalau wujudul hilal itu markasnya Yogyakarta, kalau Zaki Mustafa ini markasnya adalah Saudi Arabia atau Mekah. Begitu. Di konsepnya sama, yang disebut di sini Wiladatul Hilal, kalau kita di Muhammadiyah namanya Wujudul Hilal. Itu. Nah, itu tadi beberapa konsep terkait dengan kalender Hijriah. Nah, saya mencoba ya melihat sebetulnya kalau kita berbicara kalender itu ada beberapa prinsip ya. Ini berdasarkan dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Yang pertama adalah 1 tahun itu 12 bulan. Lalu yang kedua konjungsi atau istimak. Yang ketiga umur bulan minimal 29 hari dan maksimal 30 hari. Lalu yang keempat adalah persoalan hisab ru'yat, dan yang kelima adalah persoalan hilal, dan yang keenam adalah wilayah geografis. Jadi ini ada 4 prinsip yang harus kita pahami di dalam merespon sebuah konsep kalender. Kenapa ini perlu disebut? Di dalam hadis nanti kita lihat ya, yang satu tadi, dasarnya seperti yang disebut oleh Qori tadi, bahwa 1 tahun itu 12 bulan, dalilnya ini. Inna itata syuhur indawah isna asyara sahran. Bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, dari Muharram sampai Dzulhijjah. Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, dan seterusnya. Ini 12 bulan. Nah, yang terjadi, kenapa kita hanya meributkan di Ramadan Syawal, lalu nasib Muharram bagaimana? Nasib Safar bagaimana? Bahwa itu sebuah kesatuan. Ini yang perlu kita renungkan, sehingga kita perlu berpikir tentang kalender, bukan hanya berdebat tentang hisab ru'yat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua adalah konsep istimak. Ya. Ayat 38, 39, 40 itu, ya, kalau di dalam pedoman hijab Muhammadiyah, ini dijadikan dasar sebagai dalil adanya konjungsi atau istimak. Lalu yang perlu kita kal urjunil qadim itu, ya. Nah, konsep istimak ini secara saintifik mendapatkan pengakuan ilmiah sebagai bulan baru. Lalu yang kedua, umur bulan dihitung mulai terjadinya konjungsi. Hampir semua konsep ya, itu pasti menjadikan konjungsi atau istimak itu menjadi salah satu syarat. Oleh karena itu, penelitian perhitungan umur bulan tergantung ketelitian perhitungan konjungsi atau istimak. Lalu yang ketiga, konjungsi disepakati sebagai syarat utama untuk perhitungan kalender Islam. Yang keempat, jika acuan kalender hijrah semata hanya pertimbangan ilmiah, ya ini tidak memperhatikan hadis maupun Al-Quran,
maka kalender tersebut cukup mengacu pada perhitungan waktu istimewa. Jadi kalau sudah terjadi istimewa, berarti sudah bulan baru. Ini dulu masa kecil saya ada. Kalau sudah terjadi istimewa, maka boleh berbuka. Ya, itu dulu ada begitu. Tapi sekarang ini sudah tidak populer digunakan. Nah, ini menarik data ilmuwan kita, umat Islam, ya, tentang konjungsi ke konjungsi berikutnya itu. Al-Biruni menyebutkan bahwa dari konjungsi ke konjungsi berikutnya itu lamanya adalah 29 hari, 12 jam, 44 menit. Ini Biruni. Tetapi dalam dunia modern disebutkan bahwa dari konjungsi ke konjungsi itu 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,87 detik. Jadi selisihnya kecil sekali, 0,0033. Jadi tahun 2500 tahun itu baru ada selisih satuan. Jadi ini luar biasa para ilmuwan dulu ya. Kita cukup dengan kerja para ilmuwan di zaman keemasan Islam pada saat itu. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa dari konjungsi ke konjungsi berikutnya itu data realnya seperti ini ya. Kemudian kenapa nanti di dalam hadis itu ada pernyataan seperti ini. Nah, hadis ini menyebutkan bahwa 1 bulan itu usianya bisa 29 atau 30. Penjelasannya tadi aslinya adalah 29,5 lah kalau kita buat mudah. Maka di dalam hadis ini diinformasikan usia bulan Komariah itu minimal 29 hari, maksimal 30 hari. Kemudian tentang hisab dan ru'yat. Ini dalil yang populer saya kira menjelang Ramadan ya. Yang satu ini menunjuk pada aspek normatif bahwa ru'yat itu harus dilakukan. Kenapa? Karena fa'in huma alaikum fakmilu iddata Sya'ban salasin. Kalau keadaan hum ya sudah sempurnakanlah, tidak usah rumit-rumit. Nah, bahasa yang mudah begitu, sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Maka di sini muncul teori istikmal. Tetapi hadis yang sampingnya itu fa'in huma alaikum fakdurulah. Kalau keadaan hum, maka estimasikanlah, perkirakanlah. Maka di sini muhisab bisa digunakan. Jadi dua matan hadis ini, yang satu lebih perspektifnya pada ru'yat, yang satunya pada hisab. Begitu. Kemudian yang kelima, konsep hilal. Apa yang dimaksud dengan hilal itu? Ini juga menjadi penting karena kadang-kadang orang bicara hilal-hilal, tapi hilal itu ada yang hilal empiris, ya, ada hilal eksistensialis seperti dalam rumusan kalender tadi. Kalau empiris berarti hilal itu harus diobservasi. Kalau eksistensialis berarti hisab bisa menjadi solusi, bisa begitu. Nah ini diskusinya tentu panjang ya, sampai hari ini belum ada satu kesepakatan dalam konteks ini. Al-ahil. Nah, kemudian batas geografis tadi, atau biasa disebut dengan matlak. Matlak ini sumber awalnya itu adalah hadis Quraib. Nah, hadis Quraib itu populer sekali. Ini terkait dengan konsep ikhtilaful matoli. Ikhtilaful matoli. Jadi dalam matan hadis Quraib itu, ceritanya itu Quraisy oleh Ummul Fadil menemui Muawiyah di Damaskus. Itu isinya begitu. Lalu di Damaskus, Quraisy melihat hilal Ramadan malam Jumat yang juga dilihat banyak orang. Hilal cukup besar. Yang ketiga, Quraisy kembali ke Madinah sebelum Ramadan dan bertemu serta bercerita pengalamannya di Damaskus. Nah, lalu kapan peristiwa itu terjadi? Ini setelah diteliti, ya, Muawiyah di Damaskus itu lamanya 40 tahun.
20 tahun sebagai gubernur sejak zaman Umar bin Khattab, 20 tahun menjadi khalifah. Itu konteksnya Muawiyah. Yang kedua, selama 40 tahun itu ada 7 Ramadan. Dimungkinkan ru'yat terjadi pada malam Jumat. Jadi kita petakan itu, ya. Lalu pada zaman itu ya ada data seperti ini. Yang 2 Maret 657 itu konjungsinya terjadi 656 pukul 4.56. Kemudian matahari 17.40, Monset 18.07. Elongasinya 5 derajat 25 menit 16 detik. Tinggi bulan pada saat itu adalah 3 derajat 38 menit 7 detik. Ini datanya. Yang hari Kamis seperti ini. Nah, ini berbeda dengan risetnya Soleh Saad. Ini seorang peneliti, seorang ahli falak dari Saudi Arabia. Ini datanya luar biasa. Beliau memetakan dari abad 1 sampai abad 14 ya, data tentang visibilitas hilal. Nanti bisa dibaca. Ini konsep tentang apa tadi matlak itu. Jadi kalau pemahaman hadis kurab itu lebih ada ikhtilaful matoli. Jadi masing-masing negeri punya matlaknya. Nah, nanti di dalam kalender global itu dibalik. Kita mengembangkan bukan ikhtilaful matoli, tapi ittihadul matoli. Nah, di dalam ittifaqul matoli ini, dalam turas itu banyak sekali para ulama membolehkan. Dan ini sebetulnya jumhur juga masuk dalam konteks itu. Maka peta kita sebetulnya dalam NKRI itu juga dari Sabang sampai Merauke itu kalau ada yang sudah berhasil atau dalam perhitungan falak juga begitu, kalau sudah ada yang memenuhi maka berlaku wilayatul hukmi NKRI satu satuan begitu. Gitu. Nah, itu gambarannya seperti ini. Jelas sih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke KHGT, kalender Islam yang saya sebutkan tadi itu ada 2 model. Ada yang berpatokan pada Hijriah, yaitu hijrah Nabi maksudnya. Kalender Islam Hijriah itu maksudnya adalah kalender Islam yang awal tahunnya dimulai sejak hijrah Nabi. Yang kedua adalah kalender hijrah non-hijriah yang menggunakan wafat Nabi sebagai permulaan tahun di dalam kalender hijrah. Nah, ini kemudian petanya seperti ini ya secara garis besar. Ada kita kenal kalender hijrah urfi, ada hakiki, kemudian yang hakiki ini turun, ada wujudul hilal, ada visibilitas hilal, siapa yang menggunakan Indonesia, Indonesia Muhammadiyah ya. Ada dulu Persis juga menggunakan wujudul hilal, lalu Malaysia, Saudi Arabia yang tadi dengan istilah wiladatul hilal, visibilitas hilal atau imkan ru'yat itu Indonesia yang digunakan oleh pemerintah, kemudian Malaysia, Singapura, Brunei, Libya, Turki, dan negara-negara yang lain. Ini secara garis besar antara wujud hilal, visibilitas hilal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami yang saya sampaikan tadi, bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian setiap bulan usianya itu 29 atau 30. Nah, dalam prakteknya Bapak Ibu sekalian, ternyata ada kasus ini tahun 2018, bulannya itu umurnya hanya 28 hari. Tentu saja ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi ini tidak menjadi perhatian. Kenapa? Karena yang diperhatikan itu adalah antara hisab dan ru'yat. Sementara dalam prakteknya, kalau terjadi istiqmal terus ya, kalau misalnya orang melakukan observasi, lalu tidak berhasil, maka yang terjadi adalah digenapkan menjadi 30.
Kalau itu yang dilakukan, maka usia 1 tahun bisa lebih dari 355, padahal maksimal itu 355 hari. Oleh karena itu, sistem seperti ini dalam konteks kalender tidak akurat begitu dan tidak sesuai dengan pesan Nabi tadi. Ini contoh yang pernah terjadi ya. Nah, ini saya ambil contoh ya. Muhammadiyah, Kemenak, Nahdlatul Ulama. Kalau kita di Muhammadiyah itu, kenapa sama antara teori dan praktek? Karena kita memang menggunakan hisab. Ya, jadi sejak awal sudah jelas. Nah, kenapa di sini ada yang merah? Yang merah ini tidak sesuai dengan yang di sini. Ya, di sini juga tidak sama karena di sini ada kasus misalnya tidak melihat dan lain sebagainya. Sehingga sistem kalendernya perlu dipertimbangkan kalau kita bicara dalam konteks sistem kalender dari Muharram sampai Dzulhijjah begitu. Nah, kemarin ya tahun 2022 itu juga begitu. Yang kita rasakan itu hanya perbedaan Ramadan ya atau perbedaan Syawal untuk kasus 2022 itu. Hari ini ya di Indonesia sampai bulan Sya'ban ini sudah ada 2 perbedaan. Ya, so far kemarin berbeda, kemudian Jumatil Akhir kemarin juga berbeda. Nah, nanti Ramadan kemungkinan juga berbeda lagi gitu. Contoh saja yang kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke kalender global. Ini adalah tokoh-tokoh yang berjasa di dalam memikirkan konsep kalender Islam global. Yang pertama ini adalah Elias ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada Jamaluddin Abdul Razik, ada Nidal Qasum, uh, bukan Nidal Qasum ya, ada Muhammad Saukat Odeh, lalu ada Khalid Saukat dan ada Nidal Qasum. Inilah tokoh-tokoh yang berperan yang sampai menghadirkan kalender Islam global Turki. Ini kemarin Muhammad Ilyas mendapatkan penghargaan jasa beliau di dalam memikirkan kalender Islam global. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, sejarah hadirnya kalender Islam global itu adalah pertemuan Turki tahun 2016. Disinilah para tokoh hadir dan jumlahnya memang di dalam pertemuan ini cukup banyak, ada 60 negara yang hadir. Kemudian pesertanya 150, yang punya hak memilih 127, kemudian yang memilih global 80, dan bizona 27, absen 14, suara rusak 6. Jadi sebelum 2016 ini ada pertemuan tahun 2013. Pada tahun 2013 ini, tim mencoba memadukan dari pertemuan sebelumnya, mengkaji semua sistem kalender yang ada. Dikaji, kemudian di dalam forum itu disepakati yang akan diajukan ke dalam Muktamar 2016 itu adalah konsep bizonal dan kalender Islam global. Itu dibawa ke Muktamar 2016 dan hasilnya seperti ini. Dan inilah keputusan yang terakhir dalam konteks penyatuan kalender Islam global dunia dari segi negara sangat representatif, 60 negara dengan jumlah 150 peserta ini. Tentu saja namanya keputusan, tidak semua pihak merespon dengan baik. Ada yang masih kurang mantap dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita baca berbagai literatur, menurut pemahaman saya, teman-teman di Majelis Tarjih, inilah konsep yang terbaik saat ini dan solutif di dalam menyelesaikan perbedaan itu. Oleh karena itu di sini dirumuskan ya, kalender Islam global itu adalah kalender Islam
yang berdasar sistem Komariah dengan prinsip 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia dan awal bulan berdasarkan visibilitas hilal di belahan dunia manapun. Nah, ini yang beda di belahan pun. Kalau yang tadi itu di sebuah negeri. Nah, ini bedanya dengan konsep yang dikembangkan Elias tadi. Jadi di mana saja sudah memenuhi iman, maka besoknya tanggal 1. Ini saya lewati saja. Nah, di dalam kalender Islam global tunggal itu ada istilah prinsip, syarat, dan parameter. Di dalam prinsip itu ada 5. Satu, kita menggunakan hisab. Jadi kalau kita mau membuat kalender, tidak mungkin kita menggunakan ru'yat. Maka kita harus menggunakan hisab. Tetapi di sini ada jalan tengah dengan konsep imkanur ru'yat. Sebagai jalan tengah antara hisab dan ru'yat, maka di sini imkanur ru'yat. Lalu yang kedua adalah kesatuan matla atau tadi disebut dengan ittihadul matoli. 1 hari 1 tanggal. Lalu yang keempat menggunakan IDL. Yang kelima, kalender ini diharapkan bisa dijadikan acuan untuk persoalan ibadah dan muamalah. Selama ini masih ada dikotomi antara kalender ibadah dan kalender muamalah. Dengan hadirnya kalender hijrah global tunggal ini diharapkan bisa digunakan untuk ibadah dan muamalah. Lalu yang kedua syaratnya itu transfer imkan ru'yat. Lalu yang kedua tidak menunda. Dan yang ketiga tidak memaksa. Ini menarik ya dan sesuai dengan pesan Nabi tadi. Tidak menunda itu artinya bahwa kalau ada daerah yang sudah memenuhi syarat untuk tanggal baru, maka tidak boleh ditunda. Tapi juga menariknya untuk daerah yang belum masuk juga tidak boleh dipaksa untuk masuk. Dan ini di Tarsis sudah dikaji setelah 100 tahun, ya alhamdulillah hasil temuannya adalah tidak ada yang umurnya kurang dari 29 dan tidak ada bulan yang umurnya lebih dari 30. Kita uji seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga adalah parameter dan ini yang menjadi isu ya, yang tadi sudah saya bahwa untuk memulai tanggal 1 itu di dalam konferensi Turki itu syaratnya adalah terjadi istimewa. Istimewa terjadi sebelum pukul 12 tengah malam atau pukul 00 UT atau pukul 7 WIB. Ini yang mungkin agak krusial yang kadang-kadang memahami secara tekstual banyak pertanyaan yang muncul ya peralihan tentang permulaan hari ini. Yang kedua, tinggi bulan minimal 5 derajat. Yang ketiga, elongasi 8 derajat. Kalau syarat parameter ini sudah terpenuhi, yaitu adanya istimewa sebelum pukul 00, kemudian tinggi bulan minimal 5 derajat, dan elongasi 8 derajat, maka besoknya adalah tanggal 1. Kalau kemarin kita di wujudul hilal itu istimewa ya, istimewa qoblal ghurub, lalu yang ketiga munset after sunset. Jadi di sini ada tambahan ya karena kita mengembangkan dalam konferensi Turki tadi adalah global. Maka disitulah yang harus kita perhatikan. Jadi kalau dihitung ini memang agak memerlukan waktu lebih ya sedikit agak lebih rumit. Kemudian dari mana asal usul parameter ini? Untuk membaca parameter ini kita harus memahami sejarah kalender Qura. Jadi di Saudi itu yang terkenal adalah kalender Qura
yang dimulai tahun Ini dijual. 1927 sampai 1950. Berapa? Per biji berapa? Itu menggunakan rukyat. Halo, Pak Isman? Prof, silakan. Lanjut, Prof. Rukyat ke rukyat. Nah, disilakan kalau hasilnya itu 29 hari, maka diistilahkan bulan nakis. Lalu yang kedua, kalau hasilnya 30 atau istikmal, maka disebut bulan tam. Nah, di dalam penelitian itu disebutkan bahwa hasil temuannya 53% bulan pada saat itu hasilnya adalah bulan tam atau istikmal, artinya 30 hari. Sedangkan 47% bulan itu nakis atau rukyat. Rukyat normatif. 33 kasus rukyat itu belum terjadi istimewa. Nah, ini yang dulu menjadi bahan diskusi, ada rukyat tapi belum terjadi istimewa. Padahal dalam konsep astronomi, awal bulan itu harus ada syarat telah terjadi istimewa. Nah, ini data yang pernah diriset dari tahun 1927 sampai 1950 seperti itu. Periode kedua adalah tahun 50 sampai 73. Konsep yang dikembangkan adalah kriteria untuk menentukan awal bulannya itu ketinggian hilal 9 derajat setelah maghrib. Nah, kelemahannya di bawah 9 derajat ternyata banyak yang berhasil meru'yat. Maka ini menjadi masalah. Bisa dulu. Yang ketiga, tahun 398, di dalam kalender umur konjungsi yang dikembangkan oleh Dr. Fadil Nur Muhammad atau biasa disebut dengan Ahmad. Ini semua kriteria atau tadi parameter yang digunakan kalender itu merujuk ke sini. Kenapa? Karena konsep yang dikembangkan oleh Jamaluddin Abdul Razik itu juga tidak lepas dengan sejarah kalender umur. Jadi ini asal usul kalau kita ditanya dari mana perubahan hari tadi di sini. Kemudian Saudi sejak 99 sampai 2001 menggunakan monset after sunset di Mekah. Kemudian tahun 2002 sampai sekarang itu menggunakan wiladatul hilal atau wujud. Ini sejarah Saudi yang mempengaruhi di dalam merumuskan kalender Islam global. Kemudian kriterianya tadi 58 itu adalah hasil konferensi Istanbul tahun 1978. Yang saya sampaikan tadi, tokoh Muhammadiyah yang hadir ini Ustadz Abdul Rahim. Jadi ini adalah ketinggiannya 5 derajat, elongasinya 8 derajat. Ini berasal dari konferensi Turki 1978. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ditanya dari mana angka 5 derajat, 8 derajat itu, ini asal usulnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah parameter yang pokok, tapi ada parameter tambahan. Apabila syarat istimewa atau konjungsi tidak terpenuhi atau 12 tengah malam, bulan baru tetap dimulai dengan syarat terjadi New Zealand dan setelah di dataran benua Amerika bukan di wilayah lautan. Nah, saya masih Fajar ini kan juga menjadi diskusi. Yang Muhammadiyah menggunakan 18, di tempat lain ada yang minus 20. Nah, setelah saya konfirmasi, Fajar di New Zealand itu menggunakan 18, sama dengan kita Muhammadiyah gitu. Itu kok Islam terutama hasil Turki
ada 3 golongan. Secara garis besar, ada yang menganggap bahwa hasil konferensi Turki itu harus segera dilaksanakan agar umat Islam bisa bersatu, bisa saling membangun ukhuwah dan memberi contoh kepada dunia. Yang kedua, ada yang masih berpikir Turki itu perlu dikembalikan ke negara masing-masing dan dikaji. Nah, ini tetap mengapresiasi tapi masih perlu waktu, kata Klo ini. Ada juga yang ketiga ini. Yang ketiga ini menganggap bahwa hasil Turki itu caranya kurang syar'i karena di voting. Itu pendapat minoritas seperti itu. Nah, sekarang yang langsung menggunakan KIG Turki itu adalah Turki. Dan Turki itu punya sejarah. Pertama, tahun 1925 itu menggunakan moonset atau sunset. Kemudian dan terakhir sejak tahun 2016 menggunakan KIG Turki yang ini nanti kita gunakan tahun depan insya Allah begitu. Inilah tokoh-tokoh yang berperan di dalam menyampaikan ya memasyarakatkan KIG. Menurut Ali Jaberwa ini di ERPA itu informasinya sudah mayoritas menggunakan KIG Turki. Begitu juga Zulfikar Alisah menyampaikan di Amerika Utara itu juga sudah menggunakan ini. Kemudian Nidal Qasum itu lihat untuk saat ini kalender Islam global masih sulit diimplementasikan karena pemikiran umat Islam terhadap ruqyah masih dominan. Ini problem yang tantangan kita untuk menjelaskan kepada umat secara asertif, jangan sampai ya niat kita baik tapi cara kita menyampaikan kurang baik. Di sini butuh atau perlu kesabaran kita bersama. Singapura, ya Singapura ini anggota MABIM, ya ini juga unik. Singapura ini sebetulnya secara apa ya, secara negara sehari ini itu menggunakan hisab. Hisabnya adalah hisab visibilitas hilal. Dan Singapura ini sering berbeda dengan Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Jadi misalnya untuk kasus kalender itu sebetulnya sudah sama dengan Muhammadiyah, hanya beda kriteria. Tapi anggota yang lain itu menggunakan visibilitas hilal itu hanya sebagai pembantu dalam melaksanakan ruqyat. Kalau Singapura ini visibilitas hilal sebagai penentu. Jadi tanggalnya sudah tersedia di dalam kalender itu dan sama dengan yang diperagakan. Ini bagaimana kasus tahun 2022. 3 negara ya berbeda bersama dengan Muhammadiyah, tapi Singapura berbeda karena sesuai dengan kesepakatan MABIM yang diyakini. Ini pandangan para tokoh ya bahwa kehadiran kalender Islam global ini perlu diapresiasi dan mudah-mudahan kita umat Islam segera bisa mengimplementasikannya. Termasuk ini ya tokoh-tokoh dari Malaysia. Ini berharap kita Indonesia bisa menjadi pelopor. Bahkan Abdul Halim ini juga seorang tokoh yang penting di Malaysia. Ini tokoh-tokoh. Nah, yang menarik ini mohon maaf ya. Ini saya gunakan Denny. Selama ini surveinya tentang Pilpres dan lain sebagainya. Tapi ini menarik dia apa mengatakan bahwa saatnya umat Islam punya kalender Islam global. Maka kita bisa berdiskusi dan bahkan PTM, bahkan mungkin UMS perlu melakukan tentang kalender ini. Saya kira nanti bisa dilakukan riset ya begitu. Saya kira demikian pengantar saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof atas
pencerahannya dan eh, saya mencoba untuk menyampaikan beberapa highlight atau menggarisbawahi beberapa poin ya sebelum kita nanti berdiskusi langsung dengan Prof. Susiknan. Yang pertama bahwa kalender hijriah global tunggal atau KHGT ini sudah memiliki sejarah yang sangat panjang yaitu tahun 73. Kemudian Muhammadiyah sendiri terlibat aktif ya termasuk di tahun 70-an itu ada Ustadz kita Ustadz Abdul Rahim. Kemudian 2000 Muktamar Makassar ya 2015 dan seterusnya serta beberapa poin-poin lain yang tadi saya kira kita catat ya tentang bergesernya Muhammadiyah dari KHGT dengan KHGT ini maka wujudul hilal yang bersifat lokal itu kemudian disempurnakan dengan Ittihadul Matalib atau Kesatuan Wilayah Hukum. Nah ini Bapak Ibu para dosen dan sivitas akademika keluarga besar Universitas Muhammadiyah Surakarta terkait dengan beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Prof. Susiknan ya tidak bermaksud menentukan tapi mudah-mudahan bisa membantu dan perlu kami sampaikan bahwa webinar ini diikuti oleh sekitar 480 ya 450 keluarga besar UMS. Insya Allah di apa di kesempatan ini bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi dengan Prof. Susiknan. Baik, kami buka tiga penanya dulu untuk Prof. Susiknan. Silahkan Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan langsung, berdiskusi langsung dengan Prof. Untuk menyalakan mic dan mohon untuk eh, singkat ya, singkat supaya Bapak dan Ibu peserta lain bisa terwakili atau bisa juga menyampaikan pertanyaan gitu. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya ini sambil menurut Prof ya, yang kami membacakan eh, terkait dengan ya mungkin ini semacam harapan gitu. Prof. Kiprah Muhammadiyah dalam menggolkan kalender Islam ini dari Bapak Kuswaji Dwi Priyono. Kiprah Muhammadiyah dalam menggolkan kalender Islam global sudah mau mengakhiri abad 15. Seharusnya kalender Islam global ini sudah terbit karena banyak ayat Al-Quran yang mengungkapkan perjalanan benda langit dan seterusnya. Nah, mengapa Islam justru belum dapat menggolkan hal tersebut? Apa yang menjadi kendala utamanya? Silakan, Bro. Baik, terima kasih Pak Isman. Tadi sudah saya singgung bahwa problem utama kenapa umat Islam masih merasa katakan sulit menerima kalender Islam global ini adalah pemahaman ru'yatnya itu masih dominan. Dan yang kedua adalah pemahaman fikihnya. Fikih klasiknya itu masih dominan. Ini sebagaimana disampaikan beberapa tokoh tadi yang saya sebut Al-Qasum, termasuk tokoh Indonesia ada Pak Taufik, ini juga tokoh ya di lingkungan Indonesia. Itu merasa kenapa umat Islam itu masih sulit. Karena paham ru'yatnya itu masih ru'yat literal. Kalau bahasa kita masih tekstual begitu. Ya, Ru'yat bil ain. Kalau kita ru'yat bil ilmi begitu kan ya. Disinilah maka saya kira ya dengan generasi muda kita dialog baik ya tanpa harus memaksa dan menyinggung pihak lain. Kita coba main data juga. hmm, Jadi misalnya kasus kemarin ya Syakban itu ya, ada laporan rukyat, tetapi tidak ada data otentik. Nah, ini kan saya kira penting kita saling berbagi. Muhammadiyah Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa observatorium yang kita banggakan. Mudah-mudahan nanti UMS juga punya. Saya kira ini juga penting. Jadi kegiatan observasi itu untuk membangun peradaban juga. Bahwa kita ya, juga harus connect dengan sains. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita punya data misalnya hasil rukyat itu secara autentik ya, kita ya, observasi dari Muharram sampai Dzulhijjah secara berkelanjutan, itu kan luar biasa.
problemnya kita seringkali tiba-tiba ya di Ramadan Syawal ini ramai. Tapi ketika ada yang melapor, mohon maaf ya, mana buktinya? Nah, ini sebetulnya tidak boleh terjadi lagi di era seperti ini kan, bisa dideteksi, lalu kita kaji bersama betul nggak itu hilal nggak, kan semuanya ITB nggak bisa mengakses hilal siang hari. Ini kan kemajuan yang luar biasa. Lalu apakah hilal siang hari itu bisa dijadikan apa dasar? Kalau pemahamannya adalah tekstual, ru'yat itu sore hari, maka ini dianggap tidak. Nah, padahal ada nanti konsep hilal universal. Inilah pemikiran yang saya kira kita sama-sama untuk saling belajar. Saya berharap memang di kita itu punya data juga. Saya meminta kepada OIF UMSU ya, supaya Unsur. ada teman-teman yang mewakafkan diri betul ya untuk Ya, data hilal itu. Nah, Fajar juga harus dikembangkan terus gitu. ya. Begitu Pak Isman ya. Baik, Di Prof. chat Terima itu kasih. juga ada itu. Di chat itu ya, kalau boleh saya Oke, baca ada lagi. oke, Prof. Ya, jadi tadi juga saya beberapa kali melihat atau mendengarkan Bu Signan meng-highlight bahwa mungkin tidak bermaksud melemahkan, gitu. Artinya kriteria MABIMS ini berkali-kali terbukti mengurangi jumlah hari ya, yang mungkin tadi sudah dibacakan oleh apa namanya oleh Qori bahwa ya jumlah dari bulan itu harusnya 29 atau 30. Nah, kriteria MABIMS yang diterapkan ini ternyata juga tidak begitu ilmiah karena 29 dan 30 ternyata dilanggar. Jadi hanya ada beberapa bulan yang terbukti menjadi 28 hari. Baik, ini ada rekan kami Bapak Soleh Amini dari psikologi. Silakan Pak Soleh, bisa berinteraksi langsung dengan Prof. Susignan. Terima kasih, Mas Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Suskisnan Ashari atas paparan yang luar biasa tentang kalender Islam global ini. Mohon izin bertanya, Prof. Apakah kehadiran kalender Islam global ini akan mengubah kebiasaan kita dalam menggunakan kalender Hijriah yang selama ini kita pakai? Artinya apakah kalender Islam global ini akan menggantikan fungsi dan posisi kalender Hijriah yang selama ini kita gunakan? Kemudian yang kedua, Prof, mohon izin bertanya, mungkin agak keluar sedikit, tapi masih terkait dengan masalah kalender. Sebetulnya latar belakangnya itu kepribadian ya, Prof. Kok di bumi ini, di dunia ini kok banyak macam kalender. Di Jawa ada kalender Jawa, Pulau Sapar, Bodo, Mulut, dan sebagainya. Kemudian di negara Cina ada kalender Imlek mungkin namanya, atau yang lain. Dan banyak lagi ada kalender apa namanya yang kita pakai ini, kalender nasional, Masehi, dan sebagainya. Mohon pencerahannya, gitu, Prof. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Soleh Amini. Silakan Prof untuk pertanyaan beliau tentang bagaimana ya interaksi dari apa namanya dari KHGT ini, apakah mengganti sikap kita dengan WH atau Prof? Terima kasih Ustadz Soleh Amin ya. Iya, Prof. Ustadz Soleh Amin. Jadi yang pertama tadi, apakah kehadiran KHGT ini menggantikan yang lalu? Yang kalender yang kita miliki dengan konsep wujudulillah. Jadi kalau bahasa kami itu bukan menggantikan, tapi mengembangkan konsep yang sudah ada, itu bahasa Al-Quran, Fabasyir ibad alladzina yastami'un al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadi sebuah ijtihad itu kan tentu harus dievaluasi terus, diperbaiki. Secara konsep sebetulnya untuk nasional tidak ada masalah. Tetapi ini Islam itu perlu menjadi rahmat bagi alam semesta ini, bagi
saudara-saudara kita yang hidup di minoritas supaya dia bisa bersama-sama. Maka Muhammadiyah mencoba ya, ini semacam apa ya, mengembangkan konsep wujudul hilal itu yang dulunya lokal menuju global. Atau bahasa yang ini lagi dari ikhtilaful matoli menuju ittihadul Iya. matoli. Dan ini sumber turusnya juga banyak. Ya. Dulu di Fatwa MUI itu pernah ada keinginan bagaimana mewujudkan ittihadul matoli. Tapi ya di fatwa itu sampai hari ini belum tersentuh ya. Dan Alhamdulillah Muhammadiyah mencoba memulai itu dan berperan aktif tadi di dalam pertemuan. Dan ini sebetulnya ya, mohon maaf, pertemuan Turki yang 2016 itu pertemuan yang saya katakan dalam perjalanan sejarah itu luar biasa. Tentu sekali lagi, di dalam rekomendasi Turki itu juga dicatat, kalau terkait dengan parameter, itu masih bisa diperbaiki. Kalau konsep saya melihat ini adalah solusi dari perbedaan yang ada di dunia Islam, ini solusi. Tapi kalau parameter itu masih memungkinkan, kenapa? Karena masih umum. Misalnya New Zealand itu kan juga masih umum, mana yang paling timur itu. Nanti juga harus memberi catatan. Kalau ini kan perkecualiannya misalnya Amerika bagian yang di darat. Nah itu kan harus ada penelitian lagi. Nah ini kesempatan dari PT saya kira melakukan riset-riset ya yang kolaboratif dari segi psikologi bagaimana itu memungkinkan semuanya. Jadi ini memang hal yang masih baru untuk kita di kalangan ahli hisab pun juga belum semuanya ya. Karena selama ini mungkin banyak melakukan perhitungan. Tapi kalau bicara konsepnya perlu apa duduk bersama kita saling memahami begitu. Jadi istilahnya itu mengembangkan kalau tidak menggantikan ya. Bukan nasih mansuh kata Ketua Majelis Tarjih, tapi ini adalah Makiyah Madaniyah gitu. Lalu yang kedua tadi terkait dengan beragamnya kalender, terutama kalender Komariah ya. Komariah itu artinya yang merujuk pada bulan, itu tidak hanya kalender Hijriah, yang lain juga begitu. Ada Imlek tadi kan juga bulan ya. Untuk kasus yang Jawa ini, khususnya yang kalender Saka atau Jawa Islam ya. Jawa Islam itu dulu yang menggagas adalah Sultan Agung. Sultan Agung punya keinginan menyatukan antara Grebek dengan Syawalan itu. Dibuatlah konsep integrasi antara kalender Saka dengan kalender Hijriah. Lalu muncullah nama Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Cepruah, Poso, dan seterusnya itu. Itu kan ya perpaduan. Suro, lisan Jawa membaca Muharram agak rumit. Nah, karena di dalam bulan Muharram itu ada Asyura, nah, buatlah Suro, Sapar itu. Itu kerangka berpikirnya begitu. Nah, tahunnya tahunnya itu menggunakan Saka. Kemudian dalam struktur di dalam kalender Jawa Islam itu menggunakan Hijriah. Jadi 29, 30, 29, 30. Bulan yang ganjil, Ramadan itu umurnya 30 selamanya. Nah ini kalau untuk ibadah masih dipertanyakan. Karena apa? Rasul itu puasanya ada 29, 30. Kalau kita pakai urfi tadi, seperti kadernya Umar bin Khattab itu begitu. Jadi ini nggak mungkin kalau kita pakai puasa 30 terus. Maka teori baru namanya hisab hakiki. Dan ini panjang memang begitu. Begitu Ustaz ya, Afwan, Ustaz Sol Amin ya. Ternun, Bro. Syukran. Terima kasih Bapak Soliami. Kemudian kita lanjut ke Bapak Muhammad Mujibur Rahman, silakan langsung berinteraksi dengan Prof. Ya, terima kasih Prof. Suksignan Azhari. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Terima kasih Pak Isman atas waktunya. Begini Prof. Suksignan, tadi saya lihat ini ya di dalam penetapan kriteria kalender global ini ada juga utusan dari Saudi Arabia. Yang kita ketahui selama ini Saudi
punya kalender ya, kalender dengan menggunakan hisab, menggunakan kriteria wiladatul hilal tadi, umul qura ya. Dalam prakteknya mereka juga melakukan ru'yah ketika terutama Ramadan dan mengakhiri Ramadan dan juga Zulhijjah. Nah, begini Sukinan, tadi ketika kalender global ini dibuat, kriteria yang ditetapkan itu kan minimal sekitar 5 derajat nih, Prof. Ya, Oke. di posisi Selandia Baru ya. Ya. Nah, nanti gimana dengan pelaksanaan haji ketika Saudi Arabia tetap melakukan ru'yah ketika hisabnya misal 4 derajat di posisi Selandia Baru, dan ketika di Saudi melakukan ru'yah ketika setelah konjungsi itu pada maghrib, setelah tenggelam matahari ternyata mereka berhasil melihat ru'yah, melihat hilal misalnya, Prof. Padahal di hisabnya Selandia Baru baru sekitar 4 derajat. Nah, ini mana, Prof? Apakah, karena saya kira sangat mungkin terjadi perbedaan itu, terutama pelaksanaan ibadah Ya. haji. Ya, terima kasih Prof. Suksinan. Ya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Mujibur Rahman. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa kehadiran KHGT ini memang ide dasarnya itu kan menyatukan juga persoalan wukuf Arafah untuk dunia. Ya. Tetapi ya sekali lagi ketika Saudi masih menggunakan secara teori masih ru'yat, tentu ini belum bisa menyelesaikan. Tetapi yang kita pikirkan ini kan memang proses. Oleh karena itu Majelis Tarjih berupaya nanti akan melakukan roadshow ya ke dunia dalam pengertian melibatkan PJIM dan lain sebagainya. Tentu saja namanya pemikiran itu tidak tiba-tiba seperti membalikan. Bahkan kita di Indonesia pun juga bukan berarti kemudian ini selesai ketika teman-teman masih menggunakan ru'yat. Kita ini bicara tentang kalender Islam global. Maka tidak bisa serta-merta disandingkan dengan bagaimana dengan ru'yat. Ya tentu masih banyak kemungkinan tadi. Oleh karena itu tugas kita bersama ya. Seperti dulu Kiai Dahlan tentang apa arah kiblat kan juga begitu kan. Semua orang mencela dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang perlu duduk bersama secara asertif ya, tidak merasa paling benar. Tapi kita bicara bagaimana kemaslahatan. Kita harus punya kalender. Maka diskusi hisab ru'yat tidak relevan, mohon maaf ya. Ini artinya di situ yang perlu kita pertimbangkan kan tadi konsep ini sebetulnya memang sekali lagi tidak diposisikan untuk langsung berarti kalau sudah KHGT berarti bareng dengan Saudi. Tidak. Karena itu kita harus mengajak dialog juga meskipun hadir kemarin itu kan keputusan terakhir negara ya negara masing-masing. Nah, disinilah sekali pemikiran dan Muhammadiyah sudah memulai di kawasan ASEAN ini yang tadi saya sampaikan di Malaysia itu sudah banyak yang mengapresiasi dan menginginkan itu karena Malaysia sudah punya pengalaman tahun 78 itu mereka menggunakan hasil Turki jadi kemungkinan lebih mudah ya. Begitu Pak Mujibur Rahman ya Ustaz Mujibur Rahman jadi Ini saya kalau heran Ustaz. Terima kasih Prof. Ya. Ya. Baik, Prof. Kita masih ada satu yang terakhir ya, sambil kami tambahkan dari rekan kami Bapak Nur Hidayat tentang beda wujud hilal dan imkan ru'yah dan kenapa masih banyak memegang ru'yatul hilal daripada hisab gitu, Prof. Mungkin tadi sudah disinggung, mungkin penegasan aja, Prof. baik terima kasih Ustaz Pak Isman yang bertanya itu Ustaz Nur Hidayat ya. Nur Hidayat. Ya, jadi begini, ini memang ada apa? Kita harus membaca sejarah tentang wujudullah dan imkanul. Sesungguhnya kalau kita kembali pada literatur yang telah disepakati di negeri ini, imkanullah dan wujudullah itu kedua-duanya adalah hisab. Ya. Tetapi di dalam pemahaman sekarang itu, imkan ru'yat itu ru'yat, karena ada kata ru'yat itu. Ya, jadi kalau dibuat dalam tipologi itu yang ada isab urfi, ada hakiki. Hakiki itu ada wujudulillah, ada imkan ru'yat. Ya. Bedanya adalah kriterianya. Kalau wujudulillah itu yang penting moonset after sunset. Jadi misalnya syaratnya kan tiga. Istima,
atau konjungsi. Nah, kata Pak Din ini sering hati-hati mengucapkan istimewa itu. Karena Pak Din pernah diwawancara itu, menurut Muhammadiyah, istimewa terjadi pukul sekian. Ternyata besoknya ditulis, menurut Muhammadiyah, jima terjadi pukul sekian. Nah, itu kan jadi masalah itu. Nah, jadi tadi ya, istimewa qoblal ghurub. Ini kan hitungan yang ini. Lalu yang ketiga adalah moonset after sunset. Yang penting itulah di matahari tenggelam terlebih dahulu, setelah itu bulan. Nah, kalau sudah terbentuk tanggal 1. Kalau visibilitas hilal itu masih ada syarat. Yang ketiganya tadi tidak monset after sunset, tapi ketinggian hilalnya, misalnya dulu mabim itu 2 derajat, ya, 3 derajat elongasinya, kemudian umurnya 8 jam, 238. Sekarang berubah menjadi 36,4. 3 derajat ketinggiannya, elongasinya 6,4. Jadi itu saja sebetulnya. Jadi kalau konteksnya visibilitasnya, ini yang seringkali ini ada apa ya, status yang menyebut begini, selamat wujudul hilal, kritik terhadap KHD. Ya, saya baca, wah, ini Ya, nampaknya kurang paham terhadap paham apa ya. sejarah itu. Kadang-kadang kita baca terus ya tertawa juga. Ini membuat kisruh aja. Bahkan Ya, sekarang ada TikTok tadi pagi itu. Apa ya, selamat apa bisa istilahnya salam berpisahan terhadap unifikasi. Jadi ya, unifikasi tidak perlu lagi karena hadirnya KHGT ini. Karena sekali lagi ada yang menganggap gini, dengan KHGT ini seakan-akan pekerjaan rakyat ditinggalkan. Tidak, kita menghargai tetap aja silakan lakukan observasi secara profesional ya. Itu sebagai data yang sangat penting. Kalau ya, kita punya data bisa diusulkan ke pertemuan internasional. ya, Selama ini itu nggak punya, kita terus terang baru BMKG itu berapa tahun terakhir ini. Itu ya, sekali lagi begitu pertanyaannya tadi. Jadi intinya adalah kita memang harus mengembalikan kalau misalnya pengertian imkan ru'yat itu ya sama dengan wujudullah, cuma kriterianya yang beda. Wujudul hilal itu bagian dari imkan ru'yat, sebetulnya bisa begitu ya. Jadi ada masalah dan dulu Muhammadiyah juga pernah pakai itu. Kenapa sekarang masih berpegang pada ru'yatul hilal? Itu tadi saya katakan pemahaman tekstualnya. Padahal kita sering mengatakan al-muhafadzah al-qadim as-solih wal ahdu bil jadid al-aslah. Nah, kalau bergerak mau wal ahdu bil jadid sebetulnya nggak ada masalah kan? Jadi ya itulah kenyataan di lapangan. Nah, kita tetaplah ya dengan santun memberikan kabar gembira kepada teman-teman yang belum bisa menerima, tidak perlu kemudian kita menjelek-jelekan. Saya kira demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada pagi ini. Baik, terima kasih Prof. Sunan. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum sempat kita bahas, gitu. Tapi mungkin sebelum ditutup, Prof, kalau ada motivasi atau closing statement dari Prof untuk keluarga besar UMS terkait dengan kalender Hijriah Global Tunggal. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih ya pada pagi ini kita belajar bersama. Ilmu yang kita peroleh ini semata-mata dari Yang Maha Kuasa. Dan kita tentu akan punya tanggung jawab, khususnya di lingkungan PTN, untuk menyebarkan ini dan melakukan riset dengan berbagai macam keilmuan, supaya kita punya data. Karena mindset kita itu, ya kita berbicara dengan data, tidak dengan emosi, apalagi ini perguruan tinggi, nanti bisa menjadi apa diskusi yang menarik dan dimuat di jurnal. Terakhir saya sampaikan bahwa kritik terhadap MAPIM itu sudah banyak di jurnal internasional. Nah, itu perlu kita jadikan semangat bahwa sebuah gagasan itu memang tidak serta-merta diterima. Pak Hasbi Asidiki itu pernah menggagas apa yang disebut dengan lembaga ru'yat internasional. Pada masa itu dianggap sesuatu yang mustahil.
tahun 1973. Nah, karena apa? Kita bisa bayangkan tahun 1973 itu teknologi tidak secanggih ini. Gimana dunia internet belum seperti sekarang. Tahun 1998, ide Pak Habibie itu dimunculkan oleh tadi Nidal Qosum, kemudian Muhammad Syaukat Audah, dan Jalaluddin Khonji. Ini trio yang luar biasa, yang Bapak Ibu bisa mengakses lewat ICOP. Kalau ingin melihat hasil observasi dunia sebagai data temuan, itu tempatnya. Ya, jadi ada waktu 25 tahun. Nah, mudah-mudahan tidak sampai 1 abad atau abad-abad seperti apa. Nah, kalender Masehi untuk bersatu kan juga butuh waktu. Mudah-mudahan dengan SDM yang berkualitas, ya kita bisa bayangkan kan, kita ini masih 60% SDM kita, ya SD. Tentu cara berpikirnya kita, para mubalik, kita sabar menghadapi itu. Demikian, mudah-mudahan apa yang sekali lagi apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nasru minallah wa fathukum qarib wa bashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Susiknan Azhari atas closing statement dan jawaban-jawaban dari diskusi dan pertanyaan dari teman-teman yang telah disampaikan pada forum ini. Kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak sempat kami bacakan. Namun untuk selanjutnya insya Allah tadi sudah diimbau oleh Prof. Susiknan untuk kritik-kritik tentang Mabims bisa di-upload ya, bisa diakses di jurnal-jurnal internasional, dan saya kira sebagai sivitas akademik kita insya Allah lebih akrab gitu. Termasuk mungkin nanti bagaimana peluang dan tantangan pandangan-pandangan pribadi dari tokoh-tokoh tertentu terkait dengan pesimis dengan KHG ini, ya tentu kita sesuai dengan amanat dan dari Prof. Susiknan ya, kita hadapi dengan sabar, dan memang terkadang validitas dari sebuah konsep itu membutuhkan waktu untuk diterima. Baik, kami serahkan kepada Mbak Tri Oktavia dari tim BPSDM untuk selanjutnya menutup acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Susiknan dan Dr. Isman. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kajian Al-Iqam dan Kemuhammadiyahan series ke-39. Semoga dari kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Acara terakhir yakni penutupan. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Isman. Saya pamit ya Pak Isman. Oke, Prof. Salam. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.